Baru bikin tadi kita juga melihat apa yang disampaikan juga oleh teman-teman di lapangan, juga di layar televisi kita melihat bagaimana Presiden, Wakil Presiden, Panglima, dan kemudian Menko Polhukam juga Menteri Agama berjalan menembus hujan untuk bergabung bersama dengan para peserta aksi. Bagaimana Anda melihat pesan yang disampaikan oleh Presiden itu, apa sebenarnya Anda mengartikan pesan Presiden ini? Iya, saya kira kalau membaca pesan politik atau pesan moral yang tidak disampaikan Presiden, tentu saja bisa banyak tafsir. Tetapi kami melihat sisi positifnya. Sekali lagi sisi positifnya adalah bahwa Presiden sudah bisa menyerap aspirasinya masyarakat. Dan saya kira kesan selama ini bahwa Presiden tidak cukup responsif dan sebagainya terbantahkan untuk beberapa hal. Pertama misalnya ketika aksi 4.11 janji ada penuntasan kasus ini secara cepat sudah diwujudkan. Tinggal kemudian sekali lagi sekarang di pengadilan, maka pesan moral ini harus termaktub dalam proses peradilan yang fairness itu. Nah itu saja saya kira. Bicara soal proses peradilan yang fairness dan juga independensi, ada juga yang mengatakan bahwa salah satu bentuk pengawasannya akan dilakukan aksi lagi seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Sejauh kemudian misalnya cara-cara itu tidak merupakan bentuk intervensi atau tekanan pada kemandirian dan kemerdekaan hakim, tidak ada masalah. Tetapi kalau itu bermakna tekanan yang mengurangi derajat kemandirian dan kemerdekaan hakim untuk bisa menemukan kebenaran material sesuai dengan hukum yang berlaku dan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat, saya kira itu sangat tidak bagus dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Saya juga bersama dengan rekan-rekan wartawan ikut melakukan sholat Jumat di tengah guyuran hujan. Bagaimana suasananya pada saat itu? Sangat hikmat, seluruh jemaah sholat Jumat berjamaah tadi khusyuk dalam doa, karena di tengah-tengah sholat Jumat tadi di rakaat kedua, imam yang memimpin sholat Jumat ini sempat membacakan doa yang panjang di tengah-tengah sholat, lalu kemudian semua mengamini, dan doa tersebut sempat menjadikan sejumlah jemaah kemudian merasa terharu. Prita, ditambah lagi kondisi ketertiban yang memang terjaga sejak awal itu menambah damai suasana di tempat ini. Baru saja seluruh jamaah sholat Jumat berjamaah yang kita sebut sejak awal sebagai peserta aksi super damai, hari ini perlahan-lahan meninggalkan tempat duduknya, softnya tadi pada saat melakukan sholat Jumat berjamaah. Prita, namun belum bisa kami pastikan apakah seluruh jamaah atau peserta aksi ini akan meninggalkan lokasi ini. Namun tadi ada suasana yang cukup unik di sini, di mana sekelompok peserta aksi sempat menyampaikan salam kepada mitra mereka, kepolisian. Anggota kepolisian di sini sempat diucapkan salam, Assalamualaikum, lalu dibalas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita ambil sedikit gambaran bahwa begitu dekatnya suasana kebatinan antara petugas pengamanan dan juga peserta aksi ini. Jadi sholat Jumat tadi meski dilaksanakan di tengah guyuran hujan dalam intensitas sedang hingga tinggi, dan hingga saat ini belum berhenti sepenuhnya hujan yang berlangsung di kawasan Patung Kuda ini, Prita, namun seluruh kondusivitas masih terus terjaga. Dan sholat Jumat tadi dilaksanakan tidak hanya di pelataran Jalan Medan Merdeka Barat, namun juga di kawasan Patung Kuda, di Budi Kemuliaan, MH Tamrin, di depan pintu Monas di daerah Irti, dan juga dekat dengan wilayah halte Stasiun Gambir, dan bahkan di jembatan-jembatan penyeberangan. Bisa Anda lihat saat ini masih dipenuhi oleh peserta aksi. Mereka bertahan untuk menunggu koordinasi dari tiap koordinator aksi mereka apa yang akan dilakukan selanjutnya, karena yang diketahui hingga saat ini agendanya untuk aksi super damai ini akan berakhir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Prita? Yasmin, silahkan, bagaimana pantauan Anda? Ya Prita,
di Balai Kota, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memang terlihat adanya aksi, maksud kami pembubaran dari aksi damai 2 Desember 2016 ini masih terus berlangsung, di mana para peserta aksi ini melewati Jalan Medan Merdeka Selatan ini dari arah Monas dan menuju titik kumpul utama mereka, yaitu di Tugu Tani, tempat pertama kali mereka berkumpul hingga ke Monas tadi pagi. Nah, di sini kita melihat bahwa raut wajah dari para peserta aksi damai 2 Desember ini terlihat sumringah karena memang benar Prita, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat siang ini, di mana aksi damai terjadi, memang tidak terjadi apa-apa. Memang benar-benar aksi yang damai dan juga lancar. Dapat kembali kami review di sini, Prita, bahwa pada saat tim Metro TV berada di Balai Kota ataupun di Jalan Medan Merdeka Selatan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kami melihat adanya peserta aksi damai yang jalan dari Tugu Tani ke Medan Merdeka Selatan untuk menuju Monas ini berjalan dengan tertibnya, bahkan berkomunikasi dengan aparat kepolisian juga dengan baik, karena memang aparat kepolisian di Jalan Medan Merdeka Selatan ini mengatur arah dari para peserta aksi damai ini. Selanjutnya juga pada saat menjelang sholat Jumat, di mana tadi di depan Medan Merdeka Selatan ini juga banyak sekali warga yang bergabung, juga tidak hanya peserta aksi damai tetapi juga para pegawai negeri yang bekerja di Balai Kota ini juga turut ikut melaksanakan sholat Jumat bersama dan tidak terjadi apapun. Bahkan ada sempat pantauan dari PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono melihat bagaimana situasi di depan Jalan Medan Merdeka Selatan dan melihat bagaimana fasilitas kesehatan yang memang disiapkan untuk para peserta aksi damai apabila mereka sakit ataupun terlalu kecapean mengikuti aksi damai ini. Nah, Prita, ini juga merupakan suatu harapan yang memang kita harapkan bersama sebagai warga negara Indonesia, bahwa aksi damai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ini memang berjalan dengan lancar, namun masih ada pembubaran aksi damai ini yang berlangsung di depan Jalan Medan Merdeka Selatan. Tentunya juga kita harapkan bersama bahwa pembubaran aksi damai 2 Desember 2016 ini juga berjalan lancar. Tadi kami juga sempat memantau, Prita, bahwa di depan Balai Kota DKI Jakarta sejumlah personil TNI ini membagikan air minum terhadap para peserta aksi damai yang melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan. Ini juga tentunya para peserta aksi masih terus berjalan di depan Medan Merdeka Selatan untuk menuju titik kumpul kembali di Tugu Tani dan juga nanti akan tersebar di beberapa kantung parkir yang sudah disediakan tentunya, yaitu di PRJ Kemayoran, juga di Lapangan Banteng dan di Masjid Istiqlal. Prita. Baik, terima kasih Yasmin Alvinat. Saya jauh aja. Jauh aja. Oh, ya, mas. Sorry ya. Ya. Bentar ya, aku hujanan. Gue butuh data loh. Dah, tek. Mundur ya. Pemirsa, seperti yang dapat Anda saksikan di layar televisi, ini adalah gambaran bagaimana Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden dengan juga ada sejumlah menteri sedang bersiap-siap untuk mengikuti sholat Jumat yang saat ini sedang berjalan di tengah rintik hujan di Istana Negara dengan pengamanan yang lebih ketat. Dan kami akan terus menghadirkan informasinya untuk Anda. Mohon maaf jika terjadi kendala teknis, namun kami akan terus memberikan informasinya untuk Anda. Tadi kita sudah saksikan bagaimana informasi yang terjadi di Monas, masyarakat sudah berkumpul dan kembali kami sajikan untuk Anda. Ini adalah gambaran langsung bagaimana Presiden yang sedang bersiap-siap bersama dengan Wakil Presiden serta sejumlah pejabat negara di tengah rintik hujan yang cukup deras sedang bersiap-siap untuk melakukan sholat Jumat bersama. Kita lihat pengamanan terlihat lebih ketat dilakukan.
Dan saat ini Presiden bersama dengan sejumlah pejabat negara mengenakan pakaian kemeja putih. Kita saksikan juga ada juga Menko Polhukam Wiranto bersama dengan Presiden ikut mendampingi dan bersiap-siap untuk melakukan sholat Jumat bersama. Sementara itu tadi kami juga sempat mendapatkan laporan bagaimana masyarakat telah berkumpul dan bersama-sama melakukan sholat Jumat di lapangan Monas. Kita saksikan Presiden didampingi oleh Wakil Presiden serta Menko Polhukam bersama-sama berjalan menuju lokasi dari sholat Jumat. Dan kita melihat bahwa di tengah pengamanan yang cukup ketat, kita lihat di layar televisi, namun juga bisa kita saksikan bahwa terlihat Presiden begitu santai berjalan di tengah masyarakat. Suatu hal yang juga baru kita saksikan bahwa Presiden berjalan dengan santai untuk menuju lokasi sholat Jumat. Informasi pemirsa, di manakah Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden akan melakukan sholat Jumat pada hari ini. Dan namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan terakhir bahwa Presiden dan Wakil Presiden saat ini sedang menuju Monas dan akan melakukan sholat Jumat di sana, di mana sebelumnya kami telah informasikan bahwa ada masyarakat peserta aksi 2 Desember aksi damai sudah berkumpul bersama di Monas, di mana telah dilakukan berbagai aktivitas ibadah di sana, termasuk juga tausiah yang sudah dilakukan. Dan saat ini menjelang dari ibadah sholat Jumat, kita dapat menyaksikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Yusuf Kala berjalan dengan santai menuju area di mana masyarakat telah berkumpul untuk bersama-sama melakukan sholat Jumat berjamaah. Dan berdasarkan informasi yang juga tadi kami berhasil kumpulkan dari para jurnalis Metro TV yang tersebar di beberapa titik, kami juga mendapatkan informasi bahwa bukan hanya peserta dari aksi damai 2 Desember saja yang tergabung di area lapangan Monas untuk melakukan sholat Jumat, namun juga ada warga masyarakat yang juga turut bergabung dari kantor-kantor yang berada di sekitar daerah bilangan Monas. Dan berikut ini kami hadirkan ke hadapan Anda bagaimana gambaran terkini masyarakat yang telah berkumpul bersama di lapangan Monas untuk bersiap-siap melakukan sholat Jumat bersama. Dan tadi kita juga sudah saksikan bagaimana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala serta juga Menko Polhukam Wiranto dan jajaran kabinet serta beberapa pejabat negara berjalan kaki dengan santai menuju area Monas untuk bergabung bersama dengan masyarakat peserta dari aksi damai 2 Desember 2016. Di tengah hujan yang kita melihat cukup deras, Presiden Joko Widodo menembus hujan berjalan kaki dengan santai. Walaupun kita melihat ada pengamanan yang ketat, tapi kita juga dapat melihat bahwa Presiden berjalan di tengah anggota masyarakat yang ada dan akan bergabung bersama-sama untuk melakukan ibadah bersama sholat Jumat bersama dengan para peserta aksi 2 Desember 2016, di mana tadi kita sudah saksikan berbagai ajakan
telah disampaikan untuk tetap menjaga perdamaian oleh para ulama yang telah memberikan tausiah sepanjang pagi hingga siang tadi, berbagai ajakan untuk melakukan aksi damai bersama dan juga menghargai keberagaman. Itu adalah ajakan yang terus-menerus dikumandangkan oleh para ulama yang hadir di sana kepada seluruh jamaah, seluruh peserta aksi damai kali ini agar terus menjaga keberagaman NKRI dan juga terus menjaga kedamaian NKRI. Semoga saja aksi damai ini terus akan berlangsung damai dan benar-benar ini suatu hal yang diakhiri dengan doa bersama sebagai satu komitmen bersama menjaga Indonesia yang damai serta NKRI yang terus utuh. Dan pemirsa, kami kembali hadirkan, ini adalah suasana terkini yang terjadi di lapangan Monas, di mana para peserta aksi telah bersiap-siap untuk melakukan sholat Jumat bersama. Peserta aksi ini yang hadir di sini bukan hanya peserta aksi dalam aksi damai 2 Desember saja, namun juga kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang berada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia bahwa banyak juga anggota masyarakat yang bergabung dari perkantoran-perkantoran yang ada di sekitar daerah Monas serta kemudian Bundaran Hotel Indonesia juga ikut berjalan kaki dan juga bergabung untuk mengikuti sholat Jumat bersama. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, walaupun jumlah masyarakat terus bertambah untuk ikut bergabung melakukan sholat bersama, namun semua masih dalam jangkauan pengamanan dari kepolisian dan sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian dapat tetap memastikan bahwa aksi damai ini dapat terus berlangsung damai dan warga masyarakat dapat terus menjalani ibadah sholat Jumat tanpa terganggu dan dapat berlangsungkan dengan damai. Dan kita masih menantikan bagaimana Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Yusuf Kala serta juga Menko Polhukam akan bergabung di lapangan Monas, bergabung bersama dengan para peserta aksi damai 2 Desember untuk melakukan ibadah bersama. Dan tadi kami ulangi kembali bahwa telah berlangsung tausiah dari pagi di mana masyarakat telah berkumpul di lapangan Monas, dan berdasarkan pantauan reporter Metro TV yang hadir di sana kembali diceritakan bahwa dari para ulama yang hadir terus-menerus mengumandangkan ajakan untuk menjaga keberagaman, menghargai keberagaman di Indonesia dan juga menghargai ajakan untuk terus berdamai, untuk sama-sama membuktikan bahwa kita bisa damai. Di mana hal ini pun juga menjadi perhatian dari para netizen dan juga masyarakat yang dilontarkan dan kemudian dilukiskan di dalam dunia maya atau media sosial, ajakan bahwa kita bisa damai, hashtag kita bisa damai sempat menjadi trending topik kali ini. Dan ini kemudian mudah-mudahan saja ini menjadi satu gambaran sikap bersama dari masyarakat Indonesia bahwa damai adalah satu pilihan utama, satu pilihan prioritas dari masyarakat Indonesia di tengah segala keberagaman yang terjadi. Dan kami juga hadirkan untuk Anda, ini adalah gambaran bagaimana situasi di sekitar patung kuda, di mana warga masyarakat masih terus berdatangan untuk ikut bergabung dalam sholat Jumat bersama yang sesaat lagi akan dimulai di lapangan Monas, Jakarta. Dan bersiap-siap untuk melakukan sholat Jumat bersama. Sementara itu tadi kami juga sempat mendapatkan laporan bagaimana masyarakat telah berkumpul dan bersama-sama melakukan sholat Jumat di lapangan Monas. Kita saksikan Presiden didampingi oleh Wakil Presiden serta Menko Polhukam bersama-sama berjalan menuju lokasi dari sholat Jumat. Dan kita melihat bahwa di tengah pengamanan yang cukup ketat, kita lihat di layar televisi, namun juga bisa kita saksikan bahwa terlihat Presiden begitu santai berjalan di tengah masyarakat
suatu hal yang juga baru kita saksikan bahwa Presiden berjalan dengan santai untuk menuju lokasi sholat Jumat. Informasi pemirsa, di manakah Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden akan melakukan sholat Jumat pada hari ini. Dan namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan terakhir, bahwa Presiden dan Wakil Presiden saat ini sedang menuju Monas dan akan melakukan sholat Jumat di sana, di mana sebelumnya kami telah informasikan bahwa ada masyarakat peserta aksi 2 Desember aksi damai sudah berkumpul bersama di Monas, di mana telah dilakukan berbagai aktivitas ibadah di sana, termasuk juga tausiah yang sudah dilakukan. Dan saat ini menjelang dari ibadah sholat Jumat, kita dapat menyaksikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Yusuf Kala berjalan dengan santai menuju area di mana masyarakat telah berkumpul untuk bersama-sama melakukan sholat Jumat berjamaah. Dan berdasarkan informasi yang juga tadi kami berhasil kumpulkan dari para jurnalis Metro TV yang tersebar di beberapa titik, kami juga mendapatkan informasi bahwa bukan hanya peserta dari aksi damai 2 Desember saja yang tergabung di area lapangan Monas untuk melakukan sholat Jumat, namun juga ada warga masyarakat yang juga turut bergabung dari kantor-kantor yang berada di sekitar daerah bilangan Monas. Dan berikut ini kami hadirkan ke hadapan Anda bagaimana gambaran terkini masyarakat yang telah berkumpul bersama. Assalamualaikum, lalu dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita ambil sedikit gambaran bahwa begitu dekatnya suasana kebatinan antara petugas pengamanan dan juga peserta aksi ini. Jadi sholat Jumat tadi meski dilaksanakan di tengah guyuran hujan dalam intensitas sedang hingga tinggi dan hingga saat ini belum berhenti sepenuhnya hujan yang berlangsung di kawasan Patung Kuda ini, Prita, namun seluruh kondusivitas masih terus terjaga. Dan sholat Jumat tadi dilaksanakan tidak hanya di pelataran Jalan Medan Merdeka Barat, namun juga di kawasan Patung Kuda, di Budi Kemuliaan, MH Tamrin, di depan pintu Monas di daerah Irti dan juga dekat dengan wilayah halte Stasiun Gambir, dan bahkan di jembatan-jembatan penyeberangan. Bisa Anda lihat saat ini masih dipenuhi oleh peserta aksi. Mereka bertahan untuk menunggu koordinasi dari tiap koordinator aksi mereka apa yang akan dilakukan selanjutnya, karena yang diketahui hingga saat ini agendanya untuk aksi super damai ini akan berakhir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Prita? Yasmin, silahkan, bagaimana pantauan Anda? Ya Prita, di Balai Kota, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan ini memang terlihat adanya aksi, maksud kami pembubaran dari aksi damai 2 Desember 2016 ini masih terus berlangsung, di mana para peserta aksi ini melewati Jalan Medan Merdeka Selatan ini dari arah Monas dan menuju titik kumpul utama mereka, yaitu di Tugu Tani, tempat pertama kali mereka berkumpul hingga ke Monas tadi pagi. Nah, di sini kita melihat bahwa raut wajah dari para peserta aksi damai 2 Desember ini terlihat sumringah karena memang benar Prita, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat siang ini, di mana aksi damai terjadi, memang tidak terjadi apa-apa. Memang benar-benar aksi yang damai dan juga lancar. Dapat kembali kami review di sini, Prita, bahwa pada saat tim Metro TV berada di Balai Kota ataupun di Jalan Medan Merdeka Selatan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kami melihat adanya peserta aksi damai yang jalan dari Tugu Tani ke Medan Merdeka Selatan untuk menuju Monas ini berjalan dengan tertibnya, bahkan berkomunikasi dengan aparat kepolisian juga dengan baik, karena memang aparat kepolisian di Jalan Medan Merdeka Selatan ini mengatur
arah dari para peserta aksi damai ini. Selanjutnya juga pada saat menjelang sholat Jumat, di mana tadi di depan Medan Merdeka Selatan ini juga banyak sekali warga yang bergabung, juga tidak hanya peserta aksi damai tetapi juga para pegawai negeri yang bekerja di Balai Kota ini juga turut ikut melaksanakan sholat Jumat bersama dan tidak terjadi apapun. Bahkan ada sempat pantauan dari PLT Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono melihat bagaimana situasi di depan Jalan Medan Merdeka Selatan dan melihat bagaimana fasilitas kesehatan yang memang disiapkan untuk para peserta aksi damai apabila mereka sakit ataupun terlalu kecapean. Pak Rubikin, tadi kita juga melihat apa yang disampaikan juga oleh teman-teman di lapangan, juga di layar televisi kita melihat bagaimana Presiden, Wakil Presiden, Panglima, dan kemudian Menko Polhukam juga Menteri Agama berjalan menembus hujan untuk bergabung bersama dengan para peserta aksi. Bagaimana Anda melihat pesan yang disampaikan oleh Presiden itu, apa sebenarnya Anda mengartikan pesan Presiden ini? Iya, saya kira kalau membaca pesan politik atau pesan moral yang tidak disampaikan Presiden, tentu saja bisa banyak tafsir. Tetapi kami melihat sisi positifnya. Sekali lagi sisi positifnya adalah bahwa Presiden sudah bisa menyerap aspirasinya masyarakat. Dan saya kira kesan selama ini bahwa Presiden tidak cukup responsif dan sebagainya terbantahkan untuk beberapa hal. Pertama misalnya ketika aksi 4.11 janji ada penuntasan kasus ini secara cepat sudah diwujudkan. Tinggal kemudian sekali lagi sekarang di pengadilan, maka pesan moral ini harus termaktub dalam proses peradilan yang fairness itu. Nah itu saja saya kira. Bicara soal proses peradilan yang fairness dan juga independensi, ada juga yang mengatakan bahwa salah satu bentuk pengawasannya akan dilakukan aksi lagi seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Sejauh kemudian misalnya cara-cara itu tidak merupakan bentuk intervensi atau tekanan pada kemandirian dan kemerdekaan hakim, tidak ada masalah. Tetapi kalau itu bermakna tekanan yang mengurangi derajat kemandirian dan kemerdekaan hakim untuk bisa menemukan kebenaran material sesuai dengan hukum yang berlaku dan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Saya kira itu sangat tidak bagus dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Saya juga bersama dengan rekan-rekan wartawan ikut melakukan sholat Jumat di tengah guyuran hujan. Bagaimana suasananya pada saat itu? Sangat hikmat, seluruh jemaah sholat Jumat berjamaah tadi khusyuk dalam doa, karena di tengah-tengah sholat Jumat tadi di rakaat kedua, imam yang memimpin sholat Jumat ini sempat membacakan doa yang panjang di tengah-tengah sholat, lalu kemudian semua mengamini, dan doa tersebut sempat menjadikan sejumlah jemaah kemudian merasa terharu. Prita, ditambah lagi kondisi ketertiban yang memang terjaga sejak awal itu menambah damai suasana di tempat ini. Baru saja seluruh jamaah sholat Jumat berjamaah yang kita sebut sejak awal sebagai peserta aksi super damai hari ini perlahan-lahan meninggalkan tempat duduknya, softnya tadi pada saat melakukan sholat Jumat berjamaah. Prita, namun belum bisa kami pastikan apakah seluruh jamaah atau peserta aksi ini akan meninggalkan lokasi ini. Namun tadi ada suasana yang cukup unik di sini, di mana sekelompok peserta aksi sempat menyampaikan salam kepada mitra mereka, kepolisian, anggota kepolisian di sini sempat diucapkan salam mengikuti aksi damai ini. Nah, Prita, ini juga merupakan suatu harapan yang memang kita harapkan bersama sebagai warga negara Indonesia, bahwa aksi damai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ini memang berjalan dengan lancar, namun masih ada pembubaran aksi damai ini yang berlangsung di depan Jalan Medan Merdeka Selatan. Tentunya juga kita harapkan bersama bahwa pembubaran aksi damai 2 Desember 2016 ini juga berjalan lancar. Tadi kami juga sempat memantau, Prita, bahwa di depan Balai Kota DKI Jakarta sejumlah personil TNI ini membagikan air minum terhadap para peserta aksi damai yang melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan. Ini juga tentunya para peserta aksi masih terus
berjalan di depan Medan Merdeka Selatan untuk menuju titik kumpul kembali di Tugu Tani dan juga nanti akan tersebar di beberapa kantung parkir yang sudah disediakan tentunya, yaitu di PRJ Kemayoran, juga di Lapangan Banteng, dan di Masjid Istiqlal. Prita. Baik, terima kasih Yasmin Alvina. Sorry ya. Ya. Bentar ya, aku hujanan. Gue butuh data loh. Dah, tek. Mundur ya. Ya, pemirsa, seperti yang dapat Anda saksikan di layar televisi, ini adalah gambaran bagaimana Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden dengan juga ada sejumlah menteri sedang bersiap-siap untuk mengikuti sholat Jumat yang saat ini sedang berjalan di tengah rintik hujan di Istana Negara dengan pengamanan yang lebih ketat. Dan kami akan terus menghadirkan informasinya untuk Anda. Mohon maaf jika terjadi kendala teknis, namun kami akan terus memberikan informasinya untuk Anda. Tadi kita sudah saksikan bagaimana informasi yang terjadi di Monas, masyarakat sudah berkumpul dan kembali kami sajikan untuk Anda. Ini adalah gambaran langsung bagaimana Presiden yang sedang bersiap-siap bersama dengan Wakil Presiden serta sejumlah pejabat negara di tengah rintik hujan yang cukup deras sedang bersiap-siap untuk melakukan sholat Jumat bersama. Kita lihat pengamanan terlihat lebih ketat dilakukan dan saat ini Presiden bersama dengan sejumlah pejabat negara mengenakan pakaian kemeja putih. Kita saksikan juga ada juga Menko Polhukam Wiranto bersama dengan Presiden ikut mendampingi di lapangan Monas untuk bersiap-siap melakukan sholat Jumat bersama. Dan tadi kita juga sudah saksikan bagaimana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala serta juga Menko Polhukam Wiranto dan jajaran kabinet serta beberapa pejabat negara berjalan kaki dengan santai menuju area Monas untuk bergabung bersama dengan masyarakat peserta dari aksi damai 2 Desember 2016. Di tengah hujan yang kita melihat cukup deras, Presiden Joko Widodo menembus hujan, berjalan kaki dengan santai, walaupun kita melihat ada pengamanan yang ketat, tapi kita juga dapat melihat bahwa Presiden berjalan di tengah anggota masyarakat yang ada dan akan bergabung bersama-sama untuk melakukan ibadah bersama sholat Jumat. Bersama dengan para peserta aksi 2 Desember 2016, di mana tadi kita sudah saksikan berbagai ajakan telah disampaikan untuk tetap menjaga perdamaian oleh para ulama yang telah memberikan tausiah sepanjang pagi hingga siang tadi, berbagai ajakan untuk melakukan aksi damai bersama dan juga menghargai keberagaman. Itu adalah ajakan yang terus-menerus dikumandangkan oleh para ulama yang hadir di sana kepada seluruh jamaah, seluruh peserta aksi damai kali ini agar terus menjaga keberagaman NKRI dan juga terus menjaga kedamaian NKRI. Semoga saja aksi damai ini terus akan berlangsung damai dan benar-benar ini suatu hal yang diakhiri dengan doa bersama sebagai satu komitmen bersama menjaga Indonesia yang damai serta NKRI yang terus utuh. Dan pemirsa, kami kembali hadirkan, ini adalah suasana terkini yang terjadi di lapangan Monas, di mana
para peserta aksi telah bersiap-siap untuk melakukan sholat Jumat bersama. Peserta aksi ini yang hadir di sini bukan hanya peserta aksi dalam aksi damai 2 Desember saja, namun juga kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang berada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia bahwa banyak juga anggota masyarakat yang bergabung dari perkantoran-perkantoran yang ada di sekitar daerah Monas serta kemudian Bundaran Hotel Indonesia juga ikut berjalan kaki dan juga bergabung untuk mengikuti sholat Jumat bersama. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, walaupun jumlah masyarakat terus bertambah untuk ikut bergabung melakukan sholat bersama, namun semua masih dalam jangkauan pengamanan dari kepolisian dan sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian dapat tetap memastikan bahwa aksi damai ini dapat terus berlangsung damai dan warga masyarakat dapat terus menjalani